Karena ini adalah alam yang harus kita jaga juga, Bu, ya. Karena kalau nanti dibiarkan, ya tempat wisata ini pun kan rusak juga, Bu. Jadi kalau nanti udah banyak sampah, orang merusak sungai pun semakin banyak. Jadi kan menurunkan daya nilai tempat kita ini nanti, Bu. Kalau majulah wisata Danau Linting ini, otomatis desa ini juga terbantu. Otomatis perekonomian masyarakat sini meningkat. Deli Serdang, Sumatera Utara adalah daerah yang memiliki potensi besar di berbagai bidang, mulai dari pertanian, perkebunan, hingga pariwisata. Total luas wilayah Deli Serdang sendiri lebih dari 2.200 km persegi. Potensi daerah ini tersebar dari wilayah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, hingga pegunungan. Wilayah dataran tinggi dan pegunungan Deli Serdang memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai wisata alam memukau. Dataran tinggi dan pegunungan Deli Serdang yang terdiri dari 7 kecamatan, yakni Kutalim Baru, Sibolangit, Biru-Biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah, dan Bangun Purba, ternyata masih menyimpan banyak keindahan alam yang dapat dinikmati. Salah satu yang paling populer adalah Sungai Dua Rasa yang berada di Negeri Gugung, Sibolangit. Wisatawan mengenal sungai ini dengan nama Sungai Dua Rasa Negeri Suah. Nama saya Jepri Ginting, warga Desa Sukamaju, Kecamatan Sibolangit. Mengenai nama air panas Dua Rasa ini, kenapa namanya jadi Dua Rasa gitu? Karena titik sumber mata airnya itu ada yang tepat di tengah sungai, ada yang di pinggir. Jadi dia bercampur dengan air dingin, kadang-kadang percampuran ini nggak teratur, Bu. Jadi panas, terus dingin gitu, Bu. Jadi, rasanya dua gitu, dua rasa gitulah. Makanya dinamakan Sungai Dua Rasa. Itu pun yang mengasih nama pengunjung juga itu, pengunjung lokal. Ini dimulai sekitar tahun 2015 gitulah, Bu. Cuman agak berlahan-lahan gitu, Bu. Awalnya ceritanya waktu masih kecil dulu, Bu, sudah mulai rame lah dikunjungi turis-turis asing gitu, Bu. Bule-bule gitu. Bule-bule ini rutin datang gitu kemari, Bu. Jadi lama-kelamaan diikuti sama pengunjung lokal lah gitu. Terakhirnya mulai tahun 2015 gitu udah mulai agak rame lah sedikit pengunjungnya. Jadi udah ada niat untuk mengelola gitu, Bu. Kemungkinan dari informasi dari teman ke temannya juga gitu, Bu. Karena kami pun kurang tahu, zaman dulu itu informasi agak masih sulit lah gitu. Hanya mengandalkan radio TV aja. Jadi kita nggak tahu gitu gimana turis-turis asing bisa sampai kemari. Cuman ya biasa ada pemandunya lah gitu yang membawa gitu. Ramenya ketika jalan sudah mulai agak bagus dulu dari sampai di Desa Sukamaju, berlahan-berlahan gitu jalannya diperbaiki sekitar tahun 2000-an lah, Bu. Di situ udah mulai agak rame. Tapi beberapa tahun kemudian agak sepi karena jalan sulit. Ini jalan udah bagus lagi, jadi pengunjungnya banyak lagi gitu, Bu. Sungai Dua Rasa adalah sungai yang memiliki beberapa sumber mata air panas. Sumber air panas ini menyebar di beberapa titik. Percampuran air panas dari mata air dan air sungai dari hulu membuat sungai ini memiliki dua rasa, yakni dingin dan panas.
Fenomena unik inilah yang membuat banyak wisatawan tertarik mengunjungi sungai ini. Yang putih ini air yang panas, yang nampak putih dan yang nampak bening. Jepri Ginting merupakan salah satu pengelola Sungai Dua Rasa. Di lokasi yang ia kelola, terdapat beberapa titik sumber mata air panas yang menjadi daya tarik utama sungai ini. Tapi bisa lah buat mandi. Sumber air panasnya di sekitar sini aja ya, Bu. Tidak begitu banyak. Cuman kalau untuk pengelolaan kayaknya sudah cukup lah. Nanti ini akan dikelola bagaimana bagusnya lah, kita lihat aja nanti ke depannya. Sepertinya kita akan membuat taman wisata yang lengkap lah gitu. Ada kantinnya, ada tempat santainya, ada juga tempat pemandiannya gitu, Bu. Karena sering dikunjungi turis-turis lokal gitu, Bu. Jadi kan ya mending dimanfaatin aja gitu, Bu, sebagai penghasilan. Yakin sekali, Bu, karena ini kan akses sudah mudah kemari. Terus kalau zaman sekarang itu yang lebih jauh dari sini aja pun rame, Bu, dikunjungi wisatawan. Jadi kita nggak khawatir masalah kekurangan pengunjung gitu, Bu. Kemari biasanya mandi, berfoto, ada juga yang camping, mendirikan tenda gitu. Ada juga yang menyanyi, main gitar gitu. Macam-macam lah, Bu. Tapi intinya orang itu mengunjungi air panasnya. Iya, melihat air panasnya dan merasakan langsung gitu, Bu, air panasnya itu. Penelitian sudah pernah juga sih ada kemari, Bu. Cuman tapi kita kurang paham lah gitu, apa yang diteliti gitu. Orang itu meneliti di sumber air panasnya gitu, Bu. Tapi kita tidak tahu lah, kurang paham lah apa aja yang dicek. Ya mungkin ada panas bumi gitu, Bu. Karena ada air panas gitu kan, ada kaitannya dengan panas bumi. Mungkin itu yang diteliti, Bu. Kalau ngukur panasnya pastinya kurang paham juga, Bu. Cuman kalau merebus telur itu bisa lah. Ya bisa matang. Karena pengunjung kita pun sering nyoba gitu. Matang katanya. Ini sumbernya langsung, Bu, di dekat kita. Di tengah sungai ada, di pinggir sungai pun ada. Sumbernya pun besar, jadi panasnya cukuplah untuk merebus gitu, Bu. Aliran Sungai Dua Rasa berasal dari pegunungan Tanah Karo hingga ke wilayah Biru-Biru yang masih berada dalam wilayah dataran tinggi Deli Serdang. Tidak dipungkiri bahwa dataran tinggi Deli Serdang adalah surga wisata alam karena memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan. Untuk menjaga kelestarian sungai ini, warga menetapkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh warga setempat maupun pengunjung. Aliran sungainya ini dari pegunungan jauh, Bu. Mungkin sekitar dari Tanah Karo, hutan-hutan sana. Tapi alirannya ini menuju ke si Biru-Biru. Nama sungainya ini, kalau di sini nama sungainya Laujabi. Tapi begitu sampai di air terjun, di situ namanya udah Sungai Seruai. Itu yang ke Biru-Biru. Untuk alam, kalau wisata alam untuk daerah sini sementara yang paling populer Dua Rasa ini, Bu. Tapi kalau untuk petualangan hutan-hutan, ya hutan kita masih luas di sini, Bu. Mungkin ada pemandangan dari atas pegunungan pun ada. Bagi yang mau coba adalah jalannya, bisa dipandu warga sekitar. Yang dilakukan warga sini untuk melestarikannya, ya membuat peraturan desa gitu, Bu. Larangan-larangan apa gitu, merusak sungai gitu, larangan membuang sampah, melestarikan ikan di sungai. Ya nggak boleh, kalau meracun nggak boleh, Bu. Menyetrum, mengebom, meracun ikan itu nggak boleh, Bu. Karena ini adalah alam yang harus kita jaga juga, Bu, ya. Karena kalau nanti dibiarkan, ya tempat wisata ini pun kan rusak juga, Bu.
Jadi kalau nanti udah banyak sampah, apa orang merusak sungai pun semakin banyak. Jadi kan menurunkan daya nilai tempat kita ini nanti, Bu. Ya, sudah ada pemberitahuannya di beberapa tempat itu dibikin tulisannya, Bu. Ada larangannya gitu. Memang selama ini belum ada yang melanggar, Bu. Tidak ada yang melanggar. Semuanya patuh gitu, baik warga maupun pengunjung, tidak ada yang merusak sungainya gitu, Bu. Masih di dataran tinggi Deli Serdang, Danau Linting sempat menjadi primadona wisata di wilayah ini. Berada di Kecamatan Tanjung Muda Sinembah, Deli Serdang, Danau Linting merupakan objek wisata yang terbentuk dari rekahan di bawah bumi yang mengeluarkan panas. Dinamakan Danau Linting karena penuturan orang terdahulu yang selalu melinting atau menggulung ujung celana saat hendak masuk ke kawasan ini karena kondisi air yang tinggi. Saya nama Togo Tarigan, tempat tinggal, alamat Desa Duren Pak Belang, Kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hulu. Saya adalah Wakil Ketua Kelompok Sadar Wisata Danau Linting yang berada di wilayah Kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hulu, Kabupaten Deli Serdang. Saya dulu masih kecil, memang jarang bermain-main karena wilayah ini, Danau Linting ini masih seram, hutan tua. Tahun 68 pernah saya diajak orang tua kemari karena kedatangan Bupati Kabupaten Deli Serdang. Pada waktu itu kamilah bermain-main di Danau Linting ini. Ya, kalau lingkungannya masih seram karena rindangan kayu-kayu ini ya seperti mengerikan begitulah. Kalau tahun 2013-14 sampai tahun 2020 kemarin, masyarakat yang ada di Kecamatan STM Hulu ini ya dampaknya naiklah pendapatan karena pada waktu itu orang pun kepingin mengenal Danau Linting, kemudian akses jalan pun masih lumayan. Tapi selama tahun 2020 kemari udah macet karena akses jalan itu sangat-sangat parah kerusakannya. Memang sejelas itu belum saya bisa katakan, cuma karena ucapan-ucapan orang-orang tua danau inilah adalah Danau Linting, maka juga kami juga mengatakan Danau Linting. Cuma dalam segi pengertian, lokasi ini dulu naik air basah lembab. Jadi ngelinting celana lah istilahnya, begitulah. Jadi maka dibuat namanya Danau Linting. Danau itu mungkin terbentuk karena adanya rekahan di bawah bumi ya, sehingga kemudian jatuh atau ambruk gitu ya, atasnya kemudian membentuk cekungan. Cekungan ini kemudian kalau ada air hujan mengisi cekungan tadi sehingga terbentuk Danau Linting itu. Kemudian sehingga ada panasnya disebabkan oleh ada magmatisme di bawah permukaan bumi. Kemudian ada rekan-rekan di bawah permukaan bumi itu panasnya bisa sampai ke atas. Karena ada konveksi panas. Sebenarnya kalau ditarik ke menerus secara kita ambil garis, kemudian kita plot satu-satu titik-titik itu dan di Danau Linting, kemudian Penen sampai ke Tinggi Ranja menunjukkan ada garis lurus di sana. Dan itu dari kajian dari geologinya
itu menunjukkan satu pensesaran. Jadi karena adanya mata air yang muncul di permukaan bumi sebagai indikasi adanya patahan di sana atau rekahan. Danau Linting disebut juga sebagai danau langka karena sangat jarang ditemukan danau air panas di Indonesia. Diperkirakan hanya ada 2 danau hidrotermal di Indonesia, termasuk Danau Linting di Deli Serdang ini. Untuk menjaganya, warga sekitar membentuk kelompok sadar wisata sejak tahun 2014. Kalau terbentuknya itu kelompok sadar wisata, memang detailnya belum saya bisa katakan. Cuma tahun 2014 udah mulailah rame. Nah, udah adalah kelompok-kelompok itu, tapi walaupun kelompok itu belum begitu akurat. Kalau anggotanya ya memang banyak. Enggak juga saya terhitung itu, karena ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, wakil sekretaris, wakil bendahara juga ada, sama anggota-anggota. Kalau tugas-tugas kelompok sadar wisata ini karena tentang kebersihan. Bisa dikatakan membangun kelompok sadar wisata itu belum sesuai dengan pendapatan. Selain mengelola wisata Danau Linting, Togo Tarigan juga membuka usaha wisata air panasnya sendiri yang berada di lahan peninggalan orang tuanya. Air panas di sini berasal dari mata air panas yang berbeda dengan Danau Linting. Arah pemotongan jalan ke inilah mata airnya. Selain itu, Togo juga menemukan 2 gua alam yang menjadi pelengkap daya tarik wisata air panas. Uniknya, 2 gua ini dinamakan Gua Tamsar atau dikenal dengan Gua Emas dan Perak, karena pada dinding guanya tampak bersinar seperti emas dan perak. Kalau gua itu tahun 70-an orang tua kami membuka lahan itu di situ, berladang. Karena munculanlah kelelawar dari goa itu, dari mulut goa itu, makanya dicarilah kelelawar ini. Rupanya dimasukin, rupanya goa. Yang pernah datang dari kampus Unimed, beserta dosen-dosennya, juga beberapa siswanya, kami masuk ke dalam, meneliti goa tersebut karena mungkin dari isu ke isu mereka juga kepingin mengetahuinya, makanya bahan-bahannya itu dibawa katanya ke laboratorium. Dia ke bawah seperti ini, dipukul begitu. Gua itu bisa dari batu gamping atau batuan karbonat kalau di dalam geologi. Nah, batuan karbonat itu karena kalau dia bereaksi dengan air hujan itu akan larut. Ya, larut memang walaupun waktunya bukan seumur manusia, cukup lama. Ya. Nah, karena waktu geologi itu sangat panjang. Nah, makanya gua yang gua itu mungkin batu gamping, batuan karbonat, sehingga sedangkan batuan karbonat ini larut dengan air.
dengan asam, gitu, kena air hujan. Nah, sehingga muncullah gua-gua. Alam dataran tinggi Deli Serdang menyimpan segudang potensi yang menunggu untuk dikembangkan. Saat ini hanya pengelolaan sederhana yang dilakukan oleh warga. Dibutuhkan perhatian khusus untuk memajukan wilayah ini, khususnya pada sektor pariwisata. Selain itu, perhatian untuk menjaga alam dataran Deli Serdang juga harus diberikan untuk melindungi dan mencegah bencana alam. Oh, mengenai banjir kemarin, ini memang serentak, Bu. Mulai dari aliran Sungai Seruai Bukum, air panas dua rasa, air terjun dua warna, Sungai Petani, itu kemarin banjirnya serentak. Kemungkinan besar ada satu sumber gitu di bawah kalau diperhatikan. Dan cara banjirnya pun hampir sama, tiba-tiba meluap tanpa adanya curah hujan yang tinggi, banjir tiba-tiba gitu, Bu. Banjirnya pun itu aliran airnya itu bercampur dengan lumpur, batu, pasir gitu, Bu. Ya, secara tiba-tiba aja gitu, Bu. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh gitu, tahu-taunya udah banjir besar gitu, Bu. Iya, keluarnya kemungkinan dari mata air panas atau mata air dingin pun bisa. Nah, karena kemarin udah sempat juga sama teman-teman dari, kalau tidak salah dari BNPB yang menyelidiki banjir itu. Namun tidak ditemukan sumbernya airnya itu dari mana katanya, Bu. Jadi kita beranggapan dari mata air aja gitu, Bu. Ya, sebenarnya masih banyak yang ditambahin. Seperti luncuran, tempat-tempat penginapan, masih banyak sebenarnya kekurangan. Cuma yang paling utama sekarang kekurangan itu akses jalan itulah. Kalau akses jalan itu sudah bagus, pasti juga banyak orang pengunjung. Ya, namanya kalau kami tinggal di kampung ini, kalau nggak ada pendapatan dari wisata ini, ke ladang lah. Mengharapkan penghasilan dari ladang begitu. Sama Bapak juga begitu? Iya, kita juga begitu. Bapak tanam apa? Kita ada tanam padi, ada juga tanam sawit. Kalau majulah wisata Danau Linting ini, otomatis desa ini juga terbantu. Otomatis perekonomian masyarakat sini meningkat. Harapannya ya semoga kedepannya makin maju, pengunjungnya makin banyak, dan bisalah memajukan daerah sini, Bu. Ya, kepada pengunjung agar supaya sama-samalah menjaga kebersihan. Sampah-sampah plastik semua dikumpulkan di satu tempat gitu, biar lingkungannya tetap bersih dan ramah gitu.